bukan hanya kesinambungan gambar yang lain, tapi ada juga cutaway. Cutaway itu gambar sekarang di-cut disambung dengan gambar yang tidak ada hubungannya dengan itu. Tapi bisa juga di-cut itu pada peristiwa yang sama. Ketika saya sedang, lalu di-cut ibu sedang memasak di dapur. Gambarnya begitu. Jadi misalnya saya sedang belajar di ruang belajar gitu, sambil mendengarkan musik, lalu cut, gambarnya cut, ibu di dapur sedang memasak. Kembali lagi ke saya sedang belajar gitu. Bisa jadi cut lagi ke bapak yang sedang baca koran di teras kan gitu. Ini bukan menunjukkan untuk kesinambungan tidak, tetapi dalam situasi yang bersama itu terjadi beberapa momen dalam satu kurun waktu yang sama. Jadi satu sekuen lah istilahnya begitu ya. Mungkin satu sekuen itu ketika saya sedang belajar, ibu memasak di dapur, bapak membaca koran di teras, itu terdiri dari satu sekuen. Tapi kalau kemudian diambil adegan saya sendiri di dapur, di ruang belajar, saya sedang belajar, itu scene satu scene, lalu scene berikutnya ibu sedang memasak. Itu bisa diartikan seperti itu, bahwa ketika si A sedang, si B juga sedang melakukan ini, kan gitu. Itu cutting-cutting yang bisa dipergunakan untuk membangun emosi penonton menjadi rasanya lebih dinamis, lebih bergairah gitu ya, karena temponya cepat. Ini penggunaan cutting ini memang kalau film itu dirasakan, disambung dengan baik, itu penonton tidak terasa gitu ya. Tidak terasa bahwa ini sambung-sambungan, tapi lalu mengalir saja gitu. Saya pernah mencoba mengurai gambar yang di-cutting itu. Mengurai gambar yang di-cutting itu loh, kok cuttingnya kok jadi halus banget ya. Gitu. Rasanya itu kok halus gitu. Ternyata itu setelah saya buka frame by frame itu ada selisih-selisih gambar yang lebih, ada 3 frame, ada yang 2 frame, ada yang 4 frame gitu. Tapi ini bukan bukan berarti lalu itu benar, tidak itu. Tapi dirasa itu loh, kok cuttingnya kok bisa rasanya begini ya, tidak tepat betul gitu. Ternyata ada selisih gambar. Jadi misalnya kalau Anda cutting itu masih disisain beberapa frame untuk kemudian disambung ke gambar berikutnya. Itu ternyata ada efek tersendiri, karena dengan 2-3 frame itu tidak terasa. Entah itu disengaja atau tidak, tapi loh kok begitu gitu ya. Jadi tidak pas persis gitu ya. Gitu. Nah, ini cutting. Lalu berikutnya adalah continuity. Nah, ini yang cukup panjang ya. Continuity itu kalau yang namanya film itu adalah menyajikan sebuah continuity atau kesinambungan. Itu Marcelli mengatakan seperti itu, bahwa pada intinya adalah menyajikan suatu continuity atau kesinambungan. Ini pendapat dia. Sebuah film harus menampilkan urutan gambar yang berkesinambungan, lancar, mengalir secara logis. Ini sudah tidak hanya teknis, tetapi sudah menggunakan perasaan, gitu ya. Perasaan. Sutradara di dalam mengevaluasi hasil editor itu bisa merasakan. Sudah
sesuai belum dengan harapannya. Artinya begini, ini bukan apa ya, bukan mengandalkan editor saja gitu. Karena feel-nya bisa berbeda. Feeling-nya editor dengan feeling-nya sutradara bisa jadi berbeda. Meskipun tanggung jawabnya itu adalah di sutradara. Dan juga editor itu punya tanggung jawab di dalam nyambung gambar itu. Tapi ini harus kembali kepada sutradara, hasil dari editing itu diamini tidak sama si sutradara kan gitu. Dan sutradara tidak boleh lalu ini ya minder juga gitu ketika ketemu dengan editor yang lebih profesional, lalu itu kan sudah biasa nyambung kan gitu ya. Itu. Tapi juga harus berani menyampaikan gagasannya dengan argumentasi yang benar kan gitu. Bukan asal manut. Editor juga bukan operator. Editor itu kreator gitu. Karena di dalam proses editing itu sesungguhnya di situ adalah menawarkan konsep kreatif yang kedua gitu. Hasil gambarnya baik ketika di syuting, hasil gambarnya bagus-bagus. Tetapi kalau nanti masuk di editing itu tidak benar dalam cara editingnya, ya nggak akan baik filmnya. Gambar yang tadi bagus-bagus itu nggak ada artinya apa-apa. Apalagi kalau terjadi jumping lagi di dalam editingnya. Itu jumping itu bukan sekedar ini saja loh ya, nyambung gambarnya gitu. Tapi banyak aspek dari warnanya, ruang dan waktunya gitu. Itu akan berkait dengan masalah continue. Jadi dengan memiliki continue yang benar akan membuat penonton menyatu ke dalam cerita yang dibangun tanpa harus terganggu oleh perpindahan dari shot ke shot yang lain. Inti dari sebuah film, baik itu dokumenter maupun fiksi, adalah agar penonton betah menyaksikan. Ya, dari awal hingga akhir karena terbangun kontinuitas yang baik. Itu. Di sini hanya film dan fiksi dan non fiksi. Tapi untuk program-program TV yang lain juga begitu. Selain cerita mungkin kita nonton video musik misalnya gitu. Kalau ada nggak kontinu juga nggak enak. Tetap kita menyaksikan show. Itu kalau ada sesuatu yang tidak kontinu juga, misalnya warnanya, lalu adegannya, itu nggak kontinu ya nggak enak ditonton. Itu. Lalu dokumenter misalnya, dokumenter kontinuitasnya di mana? Gitu. Jadi dalam proses ceritanya itu bagaimana? Kontinuitas ceritanya bagaimana? Kontinuitas perasaannya bagaimana? Kontinuitas warnanya bagaimana? Topiknya konsisten atau tidak kan gitu. Nah, itu yang menjadikan sebuah kontinuitas itu memegang peranan penting, bukan hanya gambarnya saja, lalu tapi kesinambungannya, suasananya dan sebagainya. Ini adalah kontinuitas. Ini lalu ada pernyataan seperti ini. Film sebagai karya fiksi harus mampu ditampilkan seolah-olah suatu representasi kehidupan nyata. Ini kalau kita melihat dari tinjauan film, gitu ya. Mau filmnya itu apa saja, yang fantasi pun itu harus mampu menghadirkan seolah-olah satu kenyataan. Film merupakan dunia pura-pura yang meyakinkan seakan nyata adanya. Ini dukungan dari editor itu sangat penting kan itu. Ketika kita melihat film-film fantasi, itu kita nggak komplain. Gitu. Kalau kita film itu mampu membawa kita, emosi kita hanyut di dalam dunia cerita itu kan gitu ya. Itu yang
selalu diusahakan oleh para filmmaker seperti itu. Jadi ketika kita membuat film fantasi itu, bagaimana supaya penonton itu tidak ngomong lalu wah ramutu atau enggak logis dan sebagainya. Tapi bagaimana kita membawa penonton itu masuk ke dalam dunia film itu. Meskipun itu dunia fantasi kan itu ya. Di situ ada rasa kekhawatiran, ada rasa menakutkan, ada rasa berpihak kepada tokoh dan sebagainya. Itu masuk di dalam film itu. Dan kita tidak komplain. Loh, filmnya kok begitu? Itu kehidupan apa? Dan nah ini nggak akan begitu. Tapi bagaimana kita membawa perasaan penonton itu hanyut di dalam cerita itu. Dan itu dibuktikan dengan film-film fantasi. Seperti anak-anak misalnya, nonton film animasi, nonton film kartun itu seneng banget gitu. Bukan lalu komplain lo gambar kok bisa ngomong. Tidak. Gitu. Tapi dia hanyut di dalam cerita itu, seneng. Ada rasa khawatir ya, khawatir bahkan bisa jadi nangis juga si anak itu. Kan gitu. Nah ini yang apa sebuah film yang kelihatan apa pura-pura tapi sesungguhnya film yang pura-pura ya itu dunia pura-pura tapi meyakinkan seakan nyata adanya. Nah itu hanya bisa terbangun apabila kesinambungannya itu baik kan itu. Lalu logikanya bisa diterima oleh penonton. Dengan kata lain kontinuitasnya harus terbangun dengan baik. Ini yang apa perlu kita pahami betul. Anda sebagai sutradara harus benar-benar menghayati itu. Jadi pada tingkat ini sudah kita pada tingkat bukan hanya teknis ya, tapi sudah sekali lagi saya berulang kali menyampaikan bahwa mari kita mulai bermain dengan rasa perasaan gitu ya. Dengan hati kita di dalam berkarya itu. Kata Kandinsky yang juga sudah pernah saya sampaikan, saya ingatkan lagi bahwa sebuah karya kalau tidak mampu menyentuh emosinya penonton, itu karya itu kosong, nggak ada apa-apanya. Kosong. Ya datar saja, nggak ada sesuatunya. Tapi bagaimana bisa mengusik emosi penonton, bisa terlibat di sana, itu lalu apa? Oh film ini ada sesuatunya, ada pesannya, gitu. Ini yang apa? Harus Anda perjuangkan, gitu ya. Gitu. Saya yakin tidak akan semuanya, gitu ya. Tidak akan semuanya mampu untuk itu. Gitu. Tapi mari kita belajar kan itu ya. Paling tidak kita lalu mampu mengapresiasi. Gitu ya. Paling tidak kita mampu untuk menghayati itu. Paling tidak kita mampu oh ternyata seperti itu dan kita tahu. Gitu. Continuity memegang yang cukup besar di dalam apa sebuah film. Kadang-kadang kita juga emosional gitu ya. Ditanya misalnya begini, kamu suka nonton film apa sinetron TV enggak gitu ya? Itu bilang enggak nonton saya, ora mutu film apa sinetronnya enggak mutu kan gitu. Kadang-kadang begitu gitu. Bahkan malu gitu ya. Bahkan malu senangannya nonton TV, sinetron TV, RCTI, SCTV, enggak malu gitu ya. Ditanya enggak, ramu tuh katanya gitu. Banyak yang menjawab seperti itu gitu. Kalau mereka bukan orang broadcast silahkan gitu. Kalau mereka bukan orang broadcast silahkan. Tapi kalau kita karena kita berkecimpung di sana, itu kita ini
wajib gitu ya, nonton film yang baik dan buruk itu sebetulnya malah wajib gitu. Saya dulu juga begitu gitu. Ketika bioskop-bioskop itu sering memutar film, lalu mendengar isunya penonton itu teman-teman tua, filmnya jelek, filmnya baik, filmnya jelek, saya nonton supaya apa? Kita tahu kok penonton ada mengatakan jelek itu jeleknya di mana. Ternyata salah satunya juga ada di continuity. Oh, warnanya nggak baik gitu ya. Warnanya bolak-balik itu. Kadang coklat, kadang ada kebiru-biruan, nggak continue kan itu. Lalu kita mencoba bisa memahami, oh kalau yang baik itu seperti ini, yang tidak disukai seperti ini. Nah, kalau sinetron-sinetron yang di TV itu pekerjaan yang cukup berat bagi saya gitu ya. Karena apa? Kalau film itu tidak baik, kenapa dia bisa on air berpuluh-puluh episode atau bahkan ratusan episode? Itu. Ini kan ada indikatornya kan itu. Filmnya nggak laku, dalam pengertian nggak laku, iklannya nggak laku. Itu tutup kan itu ya. Karena ratingnya rendah. Tapi kenapa film itu bisa berjalan dengan baik ketika kita ada yang mengatakan, oh, rasa seneng aku filmnya ramutu kan gitu ya. Padahal di situ banyak hal yang bisa kita ambil. Ya. Karena kita berada di wilayah itu kan gitu. Dan satu ketika kita bisa masuk di sana, masuk menjadi salah satu kru film itu kan gitu. Nah, ini unsur-unsur kontinuitas ini juga ada di sana. Kalau itu terputus, pasti juga penonton yang jeli akan kok sambungannya seperti ini kan itu. Karena ada orang-orang yang fanatik itu memperhatikan film itu kan. Ya. Oke. Lalu berikutnya continuity itu dapat dicapai ya, apabila dilakukan perencanaan dengan baik dan detail. Dilakukan dengan perencanaan yang baik dan detail. Dalam perencanaan desain, ya, storyboard, dan syuting script harus mempertimbangkan continuity. Jadi ketika Anda mendekupase, ketika Anda membuat storyboard, ketika Anda membuat syuting script, itu di dalam pikiran itu sudah continuity berjalan gitu. Ya. Jadi ketika kita sudah berpikir pikturisasi, itu teater main kita itu sudah main dengan continuity ini kan itu. Bayangan kita yang harus membayangkan gitu. Jadi continuity adalah logika sebuah film yang akan membuat film menjadi realistis dan meyakinkan sehingga membuat penonton bertahan dan hanyut di dalam storytelling. Udah ini, bagaimana Anda membuat kontinuitas. Kadang-kadang kita lupa dengan karena kita lebih memikirkan pada misalnya tangga dramatiknya. Tentunya makin naik. Tapi kalau kontinuitasnya tidak bergerak dengan baik ya tidak akan baik kan gitu. Karena itu bagian juga sebuah kontinuitas gitu. Tangga dramatiknya itu. Gitu. Lalu continuity berkaitan dengan waktu dan ruang sinematik. Ruang. Kalau waktu jelas kita bisa membedakan ya. Di dalam waktu ini, waktu itu ada di dalam film itu ada 4 sesungguhnya. Ya.
masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Satunya apa coba? Kita bisa mendeteksi waktu di dalam film, ya, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Satunya waktu apa? Siapa tahu? Muhammad Aska tahu? Halo? Adi Wenben tahu? Ada 4 waktu, tapi yang saya tulis di sini baru 3. Ayo siapa yang tahu? Saya stop dulu. Siapa yang tahu bahwa di film itu sesungguhnya ada 4 waktu sekarang, waktu yang akan datang, waktu masa lalu. Satunya waktu apa? Aisyah Dela. Halo Aisyah. Kok tidak ada yang menjawab? Maria Gracia Palma. Sarah Diva. Sarah Diva. Iya, hadir Bapak. Ya, apa itu? Waktunya ada berapa? Apa namanya? Tadi kan di film itu ada waktu sekarang, waktu akan datang, waktu masa lalu. Satunya waktu apa? Markus Adi. Baik Pak. Ya. Saya mau menanggapi Pak, mungkin waktu alam sadar bukan Pak, waktu mimpi. Namanya apa? Apa ya? Saya lupa namanya. Sebenarnya bukan waktu lalu, bukan waktu yang akan datang, bukan waktu sekarang, tapi waktu alam sadar kayak fantasi gitu bentuknya Pak. Saya lupa sebetulnya. Oke. Baik. Oke, terima kasih Markus. Baik. Kamu masih ingat itu. Ya, jadi di film itu kita punya 4 waktu sesungguhnya. Waktu sekarang, waktu lalu, waktu yang akan datang, dan conditional time. Conditional time itu waktu alam bawah sadar. Misalnya mimpi. Kita nggak tahu itu kapan, nggak ngerti. Lalu mabuk, suasana mabuk itu kita nggak, time-nya nggak tahu gitu ya. Jadi kita bisa dibawa ke alam fantasi yang tidak tahu itu kapan waktunya begitu. Nah itu yang juga menjadi bagian dari penggarapan sebuah continuity. Ini saya teruskan ya. Ini. Jadi film bisa memiliki waktu dan ruang sendiri. Waktu bisa dipercepat atau diperlambat, dibiarkan berhenti selama diinginkan. Film bisa diceritakan seperti terjadi saat sekarang, tetapi bisa juga dibawa ke masa lalu atau loncat ke masa yang akan datang. Ini waktu ya. Lalu waktu ruang. Demikian juga soal ruang. Ruang bisa dipersempit dan bisa dikembangkan. Bisa dibuat dengan perspektif yang sesungguhnya, bisa dengan perspektif palsu. Ini semua dibuat untuk membantu penonton memahami cerita di dalam film itu. Ketika kita bicara soal waktu dan ruang, itu ketika misalnya kita menceritakan profil kita gitu, sejak mulai
sekolah SD, SMP, SMA, mahasiswa, ya, lalu berkeluarga, lalu sudah usur lah gitu ya. Nah, kita bisa membagi ruang waktu itu seberapa yang kita inginkan, di mana yang akan kita beri ruang yang lebih luas, lebih panjang gitu ya. Bisa jadi di SD sedikit gitu ya, ceritanya, di SMP sedikit, yang lebih banyak justru di SMA, karena SMA ceritanya lebih menyenangkan itu, bukan di mahasiswanya. Nah, itu membagi ruang waktu ya, membagi ruang dan waktu di masa peristiwa itu kita ceritakan. Tidak semua lalu memiliki porsi yang sama gitu ya. SD 5 menit, SMP 5 menit, SMA 5 menit, lalu dewasa 5 menit, tidak seperti itu. Tapi di mana kita akan tekankan cerita itu yang menarik, akan memberikan porsi tersendiri. Itu. Ini melengkapi yang ini tadi ya. Waktu yang sesungguhnya selalu bergerak ke depan. Dalam film, waktu bisa dimainkan atau 4 dikategorikan waktu dalam film, yaitu masa sekarang, masa lampau, masa yang akan datang, dan waktu menurut kondisi, conditional time. Seperti yang disampaikan Markus tadi itu. Waktu mimpi, waktu mabuk, ya, itu. Waktu fantasi ya. Itu kita bisa kan seperti itu. Berikutnya kita coba pendekatan kontinu waktu. Ketika kita menggunakan waktu sekarang, gitu ya, film menggunakan continuity masa sekarang berarti membuat keseluruhan film itu seperti terjadi saat ini. Ini kan kalau biasa kita nyebutnya lalu drama modern lah. Pengertiannya drama modern itu ya yang sekarang ini kan. Yang terjadi setting waktunya itu terjadi sekarang ini. Kejadian masa lampau bisa juga diceritakan seperti terjadi masa kini. Nah, itu artinya apa? Kita kembali ke flashback kan itu. Kan banyak ya film-film sejarah misalnya itu dihadirkan pada masa sekarang. Seakan-akan kita lalu memberikan kesaksian pada peristiwa itu di dalam film itu, melalui film itu kan gitu. Seakan-akan kita terlibat emosinya masuk dalam cerita masa lalu itu kan gitu. Tapi di sini continuity masa sekarang menjadi cara yang mudah dan umum digunakan dalam banyak film. Yaitu yang di film-film TV itu, sinetron TV itu lebih banyak menggunakan waktu sekarang. Gitu. Penonton tidak diajak ke flashback, hanya sekali tempo cerita itu masuk ke dalam suasana flashback. Gitu. Nah, ini contoh masa lampau kan gitu ya. Sejarah bisa ditampilkan seolah-olah terjadi masa kini di depan mata penonton kan. Nah, kita kan mungkin kalau nggak tahu apakah nanti malam ada film tentang pahlawan atau tidak kan gitu ya. Gitu. Lalu menghadirkan film cerita kepahlawanan. Itu pasti masa lalu kan gitu ya. Masa lalu gitu. Masa perjuangan lah, perjuangan masa lalu itu seakan-akan itu hadir di masa sekarang kan gitu. Ya, pembuat film mungkin ya, saya mau bikin film masa penjajahan Belanda kan gitu ya. Itu. Nah, lalu seakan-akan film itu hadir di sekarang ini kan gitu. Kejadiannya masuk di dalam era sekarang, tapi itu sebenarnya memotret masa lalu kan itu. Lalu kita bisa merasakan untuk oh terjadi seperti itu, kita masuk seakan-akan menjadi saksi di dalam peristiwa itu ya. Itu yang film masa lampau. Lalu masa depan, sebuah kilasan maju dari masa sekarang ke masa depan, bisa berupa dugaan atau khayalan, science fiction ya, bisa ditampilkan juga dengan flash forward. Kita diajak loncat ke dunia yang fantasi seakan-akan gitu ya.
di mungkin 100 tahun yang akan datang. Gitu. Bisa jadi kita wow masuk di apa peristiwa itu, lalu kita bisa membayangkan, oh ternyata besok itu mobil itu misalnya gitu ya, nggak pakai driver, lalu bisa terbang, mobil yang biasa ini bisa terbang, jalannya itu sudah apa makin nyaman misalnya gitu. Atau bahkan terbaliknya gitu, ternyata dunia 100 tahun yang akan datang itu dunianya sudah seperti neraka gitu ya, karena banyak keserakahan misalnya gitu. Nah, itu sebuah fantasi ya. Kalau kita masuk ke dunia yang akan datang itu bisa menjadi sebuah fantasi, tapi bisa juga menjadi sebuah kenyataan gitu. Menjadi science fiction itu kan gitu. Seperti dulu waktu saya kecil itu ketika nonton film Flash Gordon lalu naik ke bulan itu rasanya fantasi banget gitu. Tidak apa rasanya kok tidak mungkin gitu ya kita naik ke bulan gitu. Tapi karena itu diceritakan secara kronologis dengan cara-cara yang seperti itu yang dimainkan dalam film itu, rupanya menjadi kenyataan bahwa naik ke bulan itu menjadi hal yang biasa. Tapi ketika awal-awalnya itu ditunjukkan gitu ya, astronotnya dengan apa Apollo, pesawat Apollo waktu itu disebutnya itu naik diluncurkan ke bulan, itu dunia memperhatikan semua, dan itu dari apa? Dari film yang pernah difilmkan gitu, lalu menjadi sebuah kenyataan. Gitu. Jadi Anda pun juga begitu. Ketika nanti membuat film, ayo kita membuat film fantasi, film masa depan yang bisa jadi memungkinkan, karena apa? Sekarang dengan teknologi komputer apa kita itu mampu membuat visual ya, visual efek yang bisa membawa ke dunia masa depan. Gitu. Apa digital imagery ya, itu mampu membawa sosok-sosok bentuk-bentuk fantasi ke masa depan. Nah itu yang apa bisa menjadi film masa depan, dan itu peluang Anda untuk membuat sebuah film yang apa visioner gitu, visioner, tidak berkutat hanya pada masa sekarang, tapi bereksperimen ke masa yang akan datang, dan itu memungkinkan gitu ya. Gitu. Ini yang waktu menurut kondisional ya, kondisional time di alam bawah sadar kita gitu ya. Untuk menggambarkan mimpi buruk atau fantasi karena kondisi mabuk dan sebagainya. Ini conditional time, menurut kondisi yang kita inginkan. Anda mabuk ini kondisinya kapan itu? Kita nggak bisa menyebutkan ini sekarang, ini kemarin tidak. Ya alamnya dia itu kan. Bahkan gambarnya pun juga fantasi kadang-kadang seperti itu. Seperti kita mimpi naik ke bulan, terbang, itu masih absurdnya seperti itu. Gambarnya itu lalu sulit kita membayangkan. Ini continuity ruang ya. Ini apa? Kita bisa mencoba untuk ketika kita menyambung gambar itu, kalau nggak sesuai arahnya juga nggak cocok kan gitu ya. Ini arah datangnya subjek itu actionnya dari mana ke mana kan harus diperhitungkan. Mobil berjalan ke kanan disambung dengan yang atas nggak cocok kan gitu ya. Itu misalnya seperti itu. Lalu continuity ruang yang tadi saya sampaikan ya, bercerita tentang ruang-ruang waktu. Saya contohkan waktu kecil, SD, SMA, SMP, SMA, dan dewasa. Ini cukup mengambil bagian yang bagus. Tidak semua akan diceritakan, tidak mengambil semua
durasinya sama tidak. Lalu ini unsur pendukungnya ya, kalau di dalam film ini unsur pendukungnya itu ada setting, momen, shot, warna, karakter, dialog, kostum, atmosfer, dan ini memerlukan kontinuitas gitu ya. Continuity unsur yang pendukung dalam film itu yaitu setting harus kontinu, momen, gerakan, adegan harus kontinu. Ini semua harus kontinu, memiliki kontinuitas yang harus dijaga dengan benar, gitu ya. Dengan benar, bukan ya dengan benar itu artinya secara kronologis menjadi benar. Ini unsur-unsurnya: setting, momen, shot, warna, karakter, dialog, kostum. Lalu setting juga begitu. Ada perubahan itu penonton harus tahu, seperti karakter gitu ya. Setting ruangan misalnya rumah si A itu pertama ditunjukkan seperti ini, lalu tahu-tahu berubah, tapi penonton nggak tahu. Nah itu salah. Penonton harus tahu kenapa terjadi perubahan gitu ya. Itu harus tahu. Jadi ketika terjadi perubahan itu, kalau berkait dengan masalah perubahan kontinuitas itu penonton harus tahu. Tidak berubah-ubah identitas utama setting lokasi kecuali perubahan suasana siang dan malam. Nah itu sudah waktu ya, tapi fisik ini tetap saja. Lalu ini juga gerakan. Ini gerakan ya, pergantian gambar harus kontinu. Kalau misalnya lalu di close up, bagaimana posisi kakinya, bagaimana posisi tangannya, ini juga harus diperhitungkan. Jangan kebalik gitu ya. Jangan kebalik, ini ketika lalu cut disambung dengan close up tangannya ya harus kontinu, tidak lalu kebalik tangannya kan gitu. Tuh. Lalu warna, tone warna film konsisten. Nah biasanya ini lalu dibuat persiapan palet warna ya. Tiap scene, sorry ini tulisannya tiap scene itu dibuat skema warna. Tiap scene 1, scene 2, jadi susunan-susunan warna itu. Sehingga tidak boleh lalu keluar dari skema warna itu, gitu ya. Palet warnanya itu. Misalnya tone-nya ke warna pastel, ke coklat-coklatan, gitu ya. Nah, jangan sampai masuk unsur biru yang nyeter kan itu. Unsur warna primer, gitu. Itu tidak boleh. Lalu karakter. Ya, karakter harus konsisten. Kalaupun ada perubahan, penonton harus tahu. Penonton harus tahu kenapa berubah. Prinsipnya seperti itu. Tidak lalu tiba-tiba berubah, tidak. Tapi penonton harus tahu kenapa berubah. Dialog juga begitu. Dialog harus berkesinambungan. Jangan nggak nyambung dialognya, kalau nggak cocok antara tanya jawabnya nggak cocok, lalu topik pembicaraannya juga tidak jelas dan sebagainya. Harus konsisten dan juga dialog itu harus cocok nanti ketika ada sambungan dengan dialog berikutnya kan gitu. Kalau sekarang mengatakan tidak loh kok, tadi kok mengatakan tidak kok sekarang jadi mau kan gitu. Ini apa alasannya kan gitu. Ketidakkonsistenan itu akan membawa suasana yang tidak nyaman bagi penontonnya. Gitu. Kontinuitas dialog kan. Lalu kostum, nah jelas kostum itu kontinuitas kostum juga harus jelas. Kalaupun misalnya tokoh lalu dalam perjalanannya ganti baju juga harus penonton harus tahu kapan ini ganti bajunya kan gitu ya. Kapan ini perubahan kostumnya. Misalnya berangkat ke kampus pakai jaket gitu. Sampai ke kampus kok nggak pakai jaket. Nah, di mana jaketnya? Nah, harus ditunjukkan bahwa tadi di jalan ketemu si B, jaketnya dipinjam. Misalnya seperti itu. Jangan lalu diputus
langsung sampai kampus nggak pakai jaket misalnya seperti itu, atau ganti baju. Nah itu nggak bisa, harus ditunjukkan. Atmosfer juga begitu. Backsound ya, backsound. Misalnya kalau Anda nonton film perang, itu suara bom itu lalu tidak patah-patah gitu ya. Suara pesawat terbang yang lewat itu tidak patah-patah meskipun itu ganti shot gitu ya. Itu. Nah, ini teknis. Lalu apa? Oh, ternyata harus menggunakan sound effect atau merekam atmosfernya dulu. Gitu. Lalu ini secara sederhana konsep editing dibagi dua, yaitu visible cutting dan invisible cutting. Nah, ini tidak, ini sudah ranahnya siapa, editor gitu ya. Saya tidak sampaikan. Nah, ini di bawah ini sudah ranahnya editor. Tapi kita paham dengan apa? Ini ya, matching the look, matching the movement, ya, matching position, itu sudah Anda pasti nanti ketika editing tahu. Matching the position, ya, matching the movement, itu apa? Matching the look itu bisa dipahami. Jadi contohnya ini apa? Matching the look itu berkaitan dengan ruang dan bentuk ya. Yang shot yang satu disambungkan ke shot yang berikutnya dengan memperhatikan bentuk dan ruang. Contohnya. Lalu matching the position ini apa? Menyamakan letak posisi objek pada tiap-tiap gambar yang disambung. Jadi orang berdialog misalnya itu ya berhadapan gitu. Lalu matching the movement, ini pergerakan. Pergerakan itu harus berkesinambungan, seperti kita mengambil HP, handphone atau telepon, atau mengambil gelas minum lalu kita minum, ketika itu di cutting juga harus apa? Match gitu ya, match. Lalu juga apa, beberapa istilah dalam video editing ini yang tadi saya sampaikan ini tidak usah. Tapi ini apa, totalitas editing ya, ada motivasi, informasi, lalu komposisi, continuity ya, ini yang tadi kita bicarakan ini continuity. Dan ini sudah masuk semuanya. Itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Apa yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau konfirmasi dulu. Apakah semua teman-teman mahasiswa sudah di Jogja semua? Halo? Kenapa? Belum di Jogja, tapi nanti tanggal 22 sudah ke sana semua kayaknya, Pak. Sudah ke sana, ke kampus semua ya? Dua ya, apa? 20 tanggal 20. Tanggal 20 gitu ya. Tapi ada yang belum juga. Nah, persoalannya kan saya apa mau bikin tugas gitu loh, tugas praktek yang memungkinkan bisa kelompok kan gitu. Memungkinkan bisa kelompok meskipun dalam kelompok yang kecil-kecil kan itu. Kelompok yang kecil-kecil. Tapi harus semua sudah ada di kampus kan gitu. Tadi kemarin saya tanya ke Mas Janu kan gitu ya. Ke Mas Janu apakah memungkinkan kita membuat tugas berkelompok kan gitu. Pak Janu ketika naik sebenarnya banyak mahasiswa yang sudah di Jogja, Pak. Nah, tapi saya ingin pastikan gitu, jangan sampai nanti membuat kelompok, tapi ada yang mahasiswa belum sampai di Jogja, ini lalu merepotkan kan itu. Kalaupun bikin kelompok tidak ini ya, tidak besar gitu ya, karena masih dalam apa pengawasan Satgas COVID kan itu ya. Paling kalau bikin kelompok ya
paling banyak 5 orang kan gitu ya. Itu pun juga harus hati-hati ya. Gitu. Nah, rencananya untuk tugas akhir semester itu kan gitu loh. Ini rencananya mau apa? Saya akan memberikan tugas ke kalian dengan kelompok maksimum 5 orang ya, 3 orang juga boleh, tapi maksimum 5 orang untuk membuat film yang pendek gitu ya. Film yang pendek mungkin hanya 30 menit, 30 detik atau 1 menit gitu ya. Itu. Karena kalau kita lihat sekarang film-film apa yang beredar tuh pendek-pendek banget ya, kasus-kasus apa memberikan apa bikin film-film pendek itu banyak banget kan gitu ya. Nah, itu kebebasan gitu, bebas Anda mau bikin film apa gitu ya untuk ini, untuk apa tugas praktek ini kan gitu. Nah, kalau misalnya nanti tanggal 20 sudah pada sampai di Jogja semua, nanti minggu depan saya akan bikin kelompok praktek yang tugasnya adalah membuat film pendek kan gitu ya, film pendek. Dan itu topiknya saya serahkan ke kalian semua gitu. Apakah juga nanti kelompoknya itu yang membentuk Anda sendiri atau saya harus dengan Mas Janu yang harus membuat kelompok untuk kalian kan gitu. Pak, maaf, tapi ada yang belum bisa ke Jogja juga kayaknya Pak. Soalnya Mega kemarin bilang masih ada permasalahan dengan visanya gitu Pak. Oh, dia di luar negeri ya? Iya. Oh gitu. Berapa orang yang belum ini? Karena nanti bisa nyusul, jangan sampai nanti apa tergantung dari 1 orang lalu yang lain macet semua kan gitu ya. Itu. Ini kan sudah pertemuan ke-10 hari ini. Berarti masih ada pertemuan 1 bulan gitu ya. Masih ada pertemuan 4 kali, lalu UAS 1 kali. Jadi masih ada waktu 1 bulan kan itu. Nanti apa? Mungkin ini sebagai warning ya, mungkin sebagai warning. Kalian bolehlah mulai membentuk kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok untuk bisa bergabung maksimum 5 orang, ya, maksimum 5 orang karena menjaga distancing ini yang perlu perlu diperhatikan, menjaga prokes ini. Nah, mulai sekarang Anda mungkin sudah bisa mencoba membuat kelompok-kelompok. Mungkin juga mata kuliah yang lain ada kelompok, yang lain bisa digabungkan misalnya gitu. Kalau editing misalnya ya, editing juga bikin kelompok, ya sudah 1 kelompok. Itu karya itu bisa sebagai tugas untuk beberapa ini mata kuliah misalnya kan gitu. Kira-kira seperti itu untuk rancangan kita, tapi supaya begini, bagi teman-teman yang sudah nanti bisa berkelompok dalam minggu ini misalnya gitu ya, itu bisa membuat rancangannya, bisa membuat desain produksinya yang singkat saja gitu ya. Itu kalau sampai pada film supaya waktunya terkejar gitu. Nah, harapannya itu semua bisa merasakan bagaimana mendirect, bagaimana mengarahkan itu supaya bisa dilalui menjadi sebuah pengalaman gitu. Kira-kira seperti itu ya. Harapannya kalau semua sudah ada saya nggak tahu ini karena kita belum pernah tatap muka gitu ya. Apakah semua sudah bisa hadir di Jogja karena di tatap muka kan manual gitu ya. Nah, harapannya seperti itu. Di beberapa kampus juga mulai tanggal 22 sudah mulai tatap muka. Itu sudah mulai, tapi tetap juga jaga prokes dengan ketat gitu. Nah, harapannya seperti itu. Jadi tahapannya adalah kelompok itu harus membuat desain produksi dengan hasil karya perwujudan dari desain produksi itu. Kan gitu.
dengan maksimum 5 kelompok. Jadi karyanya bebas lah, mau dibentuk seperti apa gitu ya. Bahkan kalau misalnya kameranya pun ini terbatas di kampus misalnya, pakai kamera apapun silahkan ya, pakai kamera apapun silahkan. Karena yang penting di sini adalah bukan bukan kualitas kameranya, bukan, tapi bagaimana Anda mengekspresikan gagasan Anda menjadi sebuah karya audiovisual, sebuah cerita, dan itu nanti bisa Anda sampaikan bahwa spesifikasi peralatannya hanya menggunakan kamera ini. Nah, itu lalu kita bisa mengukur kan itu. Oh, saya bisanya hanya pakai HP gitu. Ya nggak masalah bagi saya gitu. Karena memang keterbatasan yang sekarang begitu kan gitu ya. Itu. Kira-kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jadi Anda boleh membuat kelompok. Nanti bisa disampaikan ke WA group, ya, WA group untuk kelompok-kelompok yang memungkinkan untuk bisa begitu. Ada yang mau disampaikan, teman-teman? Jadi kalau misalnya oke, nanti minggu depan saya minta daftar kelompoknya, ya, kelompok dari kalian semua, ya, untuk ini kelompok A, kelompok siapa, namanya siapa, gitu. Untuk yang lewat chat ini saya agak kesulitan membaca gitu ya. Gitu. Jadi kira-kira Pak mau tanya Pak. Untuk yang ulang mata kuliahnya apakah juga harus ikut atau gimana ya Pak? Atau ada tugas tambahan atau gimana? Gini, untuk yang ulang itu kan kita harus lihat kasusnya dulu kan gitu ya. Kita lihat kasusnya dulu ngulang itu seperti karena apa kan gitu ya. Jangan sampai nanti ngulang dulu juga tidak ikut praktek misalnya seperti itu. Nah, nanti tolong disampaikan ke saya gitu, dengan Mas Janu. Untuk yang ngulang itu dulu kasusnya ngulangnya kenapa? Atau kalau dulu saya absen sih Pak. Absen lalu karyanya ada enggak kan gitu. Ya. Ada karya dulu apa misalnya gitu. Siap. Gitu ya Mas ya. Iya Pak. Jadi adil gitu, jangan sampai nanti dulu karena ngulang karena tidak pernah masuk dan tidak ikut praktek misalnya gitu. Ini supaya ada kesamaan. Begitu kira-kira, tolong teman-teman sudah mulai action ya, membentuk kelompok, lalu nanti minggu depan bisa disampaikan atau sebelum minggu depan juga bisa disampaikan melalui WA group. Lalu rancangannya apa yang mau dilakukan itu. Saya tidak bisa memaksakan kamu harus bikin film pendek sepanjang 30 menit. Nah, itu tidak bisa karena lihat kondisi situasi dulu, tapi bagaimana ekspresi Anda, bagaimana kemampuan Anda mewujudkan gagasan itu menjadi sebuah film pendek. Nah, pendeknya itu relatif kan gitu. Kalau panjang tidak mungkin kan gitu ya. Gitu. Karena kita melihat dari banyak di YouTube itu juga film-film pendek ya, itu bisa menyampaikan sebuah pesan yang cukup menarik kan gitu. Demikian, masih ada yang mau disampaikan? Silahkan ditanyakan. Ini kan gabungan ya kelas A dan B gitu ya. Kalau bisa ya yang kelas A ya kelas A sendiri, kelas B sendiri, supaya nanti dalam input nilai nggak repot gitu. Tidak susah dalam memasukkan input nilainya itu di tugas kelompok itu. Apakah di mata kuliah lain sudah ada tugas kelompok? Siapa yang tahu? Atau ada, sudah? Pak.
Sudah ada? Iya, sudah ada. Dari Tapi mana? beda-beda kelompoknya. Begitu, ya. Berarti kita potensinya bisa gitu ya kalau kelas-kelas yang lain. Tapi monggo nanti kelompoknya akan mengacu pada kelompok yang sudah ada atau ganti kelompok. Saya serahkan kalian sepenuhnya supaya nyaman. Tapi jangan sampai Anda menolak gitu ya, menolak teman yang mau bergabung ketika ada satu teman yang satu suruh untuk kelompok, ya padahal kelompokmu masih 3 orang misalnya, ya sudah gabung gitu. Jadi supaya mendapat tempat, karena ini situasinya masih belum fix betul ya 100% di penanganan ini prokes itu gitu. Saya juga masih ada keraguan-raguan gitu untuk itu, sehingga terbatasilah gitu. Ya, kira-kira begitu. Oke, kalau tidak ada yang disampaikan, saya sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Kita ketemu lagi besok di minggu depan, atau sebelumnya sudah ada yang menginfo ke saya tentang kelompok-kelompok itu. Tapi saya terus terang belum merumuskan bagaimana kriterianya. Ya. Itu. Tapi harapannya praktek ini sudah bisa terselesaikan di akhir semester gitu ya, paling tidak di masa UAS itu sudah selesai. Ya, rancangannya seperti itu. Nanti saya bisa lagi dengan Mas Janu, lalu akan saya share pengumumannya melalui WA kalau dalam minggu ini sudah bisa terumuskan. Terima kasih, sampai ketemu minggu yang akan datang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.